showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di Koki MP, komunitas kajian ilmu manajemen pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad, dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Dana Fianti, mahasiswi Prodi MP UNJ Angkatan 2019B. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang sejarah dan pengertian manajemen sumber daya manusia yang bersumber dari buku berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia karya Priyono. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Berbicara mengenai manajemen sumber daya manusia itu bukanlah hal yang timbul secara mendadak. Sudah sejak lama manusia hidup berorganisasi, seiring dengan itu manajemen sumber daya manusia pun sebenarnya juga dilakukan. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sejarah lahirnya manajemen sumber daya manusia. Sejarah yang menandai sumber daya manusia adalah timbulnya revolusi industri di Inggris. Dampak revolusi industri tidak hanya merubah cara produksi, tetapi juga berdampak pada kehidupan manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia. Lahirnya berbagai perusahaan dengan penggunaan teknologi memungkinkan diproduksinya barang secara besar-besarnya dengan memanfaatkan tenaga manusia yang tidak sedikit. Dikarenakan penggunaan tenaga secara besar-besaran tadi dan semakin berkembangnya jumlah organisasi berskala besar, maka diperlukan sekretaris kesejahteraan untuk membantu manajemen puncak karena mereka merasa bahwa tidak lagi mampu untuk menangani sendiri masalah kesejahteraan pekerja. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa sekretaris kesejahteraan itulah sebenarnya yang menjadi pelopor keberadaan tenaga yang menangani pengelolaan sumber daya manusia. Lalu yang terakhir, timbulnya berbagai teori motivasi pada tahun 1940-an dengan Abraham Maslow sebagai pelopornya. Nah, ini merupakan bukti bahwa perlunya perhatian kepada unsur manusia dalam suatu organisasi. Selanjutnya, pengertian manajemen sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui, sumber daya manusia itu merupakan sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didaya gunakan oleh organisasi. Sedangkan manajemen sumber daya manusia itu menurut Schuller adalah pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia tersebut digunakan secara efektif dan adil. Nah, manajemen sumber daya manusia itu dapat pula diartikan sebagai yang pertama suatu proses. Kurzweil mendefinisikan manajemen sumber daya manusia itu sebagai bagian dari proses yang membantu organisasi mencapai tujuannya. Nah, yang kedua, suatu kebijakan. Kebijakan yang diambil organisasi dalam mengelola SDM-nya diarahkan pada penyatuan elemen-elemen organisasional, komitmen pekerja, dan kelenturan organisasi dalam beroperasi serta pencapaian kualitas hasil kerja secara maksimal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.